Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah teori probabilitas, masuk materi random variable dan probability distribution. Ada 4 materi nanti yang disampaikan, jadi konsep dari variable random, kemudian distribusi probabilitas diskrit, distribusi probabilitas kontinu, dan distribusi probabilitas gabungan. Kita mulai yang pertama, yaitu apa itu variable random? Variable random adalah fungsi yang mengkaitkan atau mengasosiasikan antara bilangan real R dengan setiap elemen atau anggota dari sample space. Sekali lagi, sebelumnya kita sudah berbicara apa itu sample space. Sudah berbicara tentang event. Maaf sebentar. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, variable random adalah sebuah fungsi yang menghubungkan bilangan real itu minus tahingga sampai tahingga, digambarkan dalam garis lurus ketika kalkulus ya, dengan setiap anggota di sample space. Ada 2 kemungkinan yang terjadi dengan bilangan random, yaitu diskrit dan kontinu. Sebuah variable random disebut diskrit ketika himpunannya itu dapat dihitung, ya. Jadi outcome yang muncul dari sebuah eksperimen, dari sebuah survei itu ketika bisa dihitung itu disebut dengan variable random discrete. Sedangkan yang kontinu itu adalah ketika sekali lagi nilai variabel tersebut kontinu. Gampangnya bayangkan dalam garis bilangan ya. 1, 2, 3, 4 itu adalah diskrit. Tapi ketika kita berbicara dari 1 sampai 3 itu adalah kontinu. Contoh variabel random diskrit. Jadi sekali lagi ini contoh variabel random diskrit. Misal kita punya 2 bola. Ya. Akan kita ambil secara berurutan dari sebuah kotak yang berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Jadi sekali lagi dalam sebuah kotak ada 7 bola, 4 warna merah dan 3 warna hitam. Kita ambil tanpa pengembalian. Ya. Maka outcome yang mungkin dari eksperimen itu adalah kita sebut sebagai nilai Y. Perhatikan di sini Y-nya kecil ya.
Sekali lagi, ini Y kecil dari variabel random Y-nya besar. Jadi nanti secara rumus matematika, variabel random itu lambangnya adalah huruf besar, nilainya dari variabel randomnya itu pakai huruf kecil. Ya. Sehingga dari eksperimen ini, outcome yang mungkin tentu saja ketika kita ambil bola pertama red, kemudian yang kedua red atau RR di sini. Ya. Nah, Y itu didefinisikan, ya sekali lagi, the value Y of the random variable Y besar, ya big Y, ketika Y-nya itu menemukan atau terambil bola merah. Jadi Y kecil itu nilainya, sekali lagi, ketika berapa bola merah yang diambil, sedangkan variabel randomnya Y-nya, Y besar, itu adalah jumlah variabel random yang berkaitan dengan jumlah bola merah yang terambil. Jadi jangan keliru ya. Jadi kalau kita menyebut nilai itu lambangnya Y kecil, variabel randomnya Y besar. Ya. Kan kemungkinannya sekali lagi RR, RB, BR, BB. Artinya Y kecilnya yang ini nilainya, sekali lagi nilai dari variabel random tersebut adalah, kalau merah-merah berarti ada 2 bola merah, ya. RB ada 1 bola merah. BR juga ada 1 bola merah. Dan black 2 yang kita ambil itu dua-duanya hitam, itu 0. Contoh lain, contoh yang kedua. Ini masih discrete random variable, ya. Ini ada pekerja kan harus memakai helm, ya. Itu disimpan di sebuah ruangan, kira-kira begitu, ya. Kemudian 3 orang pekerja ini akan diberi 3 helm. Misalkan pekerja itu namanya Smith, nanti S, Jones, J, dan Brown, B. Ya. Mereka akan, bayangkan saja ketika mereka datang ke sebuah ruangan, diberikan helm. 1, kemudian datang John, kasih helm. Datang Brown, kasih helm. Gitu ya. Nah, kemudian kita definisikan apa yang disebut dengan variabel random M. Namanya ya, M besar, nilainya nanti M kecil. Jadi M itu didefinisikan number of correct match. Bayangkan sekali lagi, masing helmnya tadi misalkan dikasih nama, diberi huruf S, J, dan B. Ya. Kemudian diambil acak oleh pegawainya, dikasih ya ke 3 orang yang meminta. Nah, M besar itu, random variable M ini didefinisikan sebagai represent the number of correct match. Berarti possible outcome-nya apa? Ya, bisa kita lihat. Atau sample space ya, kalau bahasa sebelumnya. Jadi semua kemungkinan nilai yang keluar, outcome yang keluar kan itu sample space ya. Kemungkinan pertama, misalkan datang Smith tadi ya, datang dikasih. Kemudian datang John dikasih, datang Brown dikasih. Kemungkinannya kan kemungkinan pertama atau spell speech yang mungkin pertama adalah benar semua. Jadi diambil S kasih S, diambil J kasih J, diambil B kasih
B, gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang benar ketika urutannya SJB. Nah sekarang kemungkinan kedua yang SBJ. Jadi ketika ngambil datang Smith dikasih S, benar ya. Datang John dikasihnya B, kan keliru. Datang Brown dikasih J, keliru. Jadi yang benar hanya satu, S-nya saja di sini. Jadi muncul S di sini, maka nilai M-nya benar itu kan satu. Nah, kemudian datang Smith dikasihnya B, keliru. Datang John dikasih John, benar. Datang Smith dikasih, datang Brown dikasih S, keliru. Jadi yang benar hanya satu. Ini juga sama. Pertama kali datang Smith dikasih J, salah. Datang J dikasih S, salah. Yang ketiga datang Brown dikasih B, benar. Sehingga nilainya adalah M kecilnya 3111. Atau juga ada kemungkinan salah semua, jadi nggak ada yang pas ya. Datang Smith dikasih J, datang John dikasih B, datang Brown dikasih S. Atau datang Smith dikasih B, datang John dikasih S, datang Brown dikasih J. Ini adalah sampel speed-nya, sekali lagi. Kemudian ini nilai M-nya, ya, 311100. Kemudian kita definisikan apa yang disebut dengan discrete probability distribution atau distribusi probabilitas discrete. Tadi variabelnya ya, variabel randomnya sudah kita belajar, discrete gitu ya. Contohnya ada dua. Nah sekarang kita definisikan apa yang disebut dengan distribusi probabilitas ya untuk discrete. Kita definisikan sebuah pasangan ini seperti di kalkulus 1 ya. X dan Fx, Fx adalah fungsi dari X tadi X kecil ya sekali lagi. X kecil adalah value of variable random X besar ya. Adalah atau disebut fungsi probabilitas. Jadi pasangan X dan Fx ini adalah probability function atau probability mass function, namanya sama ya, atau probability distribution. Nah, kita memakai di buku ini, kita memakai kata-kata ini. Jadi probability distribution atau probability function atau probability mass function itu sama. Ini merupakan sekali lagi probability distribution dari variabel X ya, dari variabel random X. Dan kita berbicara discrete ya. Untuk setiap kemungkinan outcome nilainya X kecil itu berlaku seperti ini. Fx lebih besar sama dengan 0. Jumlah, karena ini discrete berarti kita jumlahkan ya pakai sigma. Masih ingat ya konsep integral di kalkulus 1. Pendekatannya adalah jumlah Riemann ya. Jumlah itu adalah penjumlahan secara discrete. Kemudian nanti dengan teorema tertentu nanti kita bisa mengubah jumlah sigma ini menjadi integral. Jadi sigma untuk setiap X kemungkinan
outcome-nya kalau dijumlahkan sama dengan 1. Dan kemudian kita definisikan P besar kurung X besar sama dengan X sama dengan F kecil X kecil. Inilah yang disebut P ini dari kata-kata probability. Ya. Jadi probabilitas X besar sama dengan X kecil atau nilai X sama dengan tertentu itu sama dengan Fx. Maaf saya batuk-batuk jadi sering berhenti. Contoh yang tadi, contoh yang kedua dari helm ya tadi ya. Kalau dari sampel speed-nya tadi kan kita tahu bahwa kemungkinannya nilainya adalah 3, 1, 1, 1, 0, 0 ya. Jadi ada 6 kemungkinan outcome. Ya. Nah, kalau kita lihat coba kita kembali ke yang tadi ya, contoh yang kedua. Nah, ini. Ini kan SJB, SBJ dan sebagainya. Perhatikan nilainya nih, 3, 1, 1, 1, 0, 0. Jadi yang M kecilnya 3 itu hanya 1, M kecilnya 1 itu 3, M kecilnya 0 atau M nilai dari M itu 0 ada 2. Nah, ini yang dipindah ke sini. Ya, jadi nanti akan kita pakai. Ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan tulisan, tapi di bayangan saja ya, sebentar. Tadi 0 ada berapa? 0 ada 2 kan? All possible outcome-nya berapa? 6. Jadi 2 per 6. 2 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 3. Ya. Kemudian 1 ada berapa tadi? Ada 3. Ya, 3 per 6 sama dengan setengah. 3 ada berapa tadi? 3 ada 1. 1 per 6. Ya. Nah, sekali lagi, ini adalah probabilitas variable random discrete untuk kasus contoh 32 ketika nilainya itu tertentu. Jadi ketika berarti ini terjemahannya probability M variable random M sama dengan 0 itu sepertiga. Probability variable random M sama dengan 1 setengah dan seterusnya. Dengan definisi variabel randomnya tadi ya. Jadi benar mengasih helmnya. Contoh lain. Ini ada pengiriman 20 laptop yang mirip ya. Atau satu tipe satu spesifikasi tertentu ya. Nah, di dalamnya ini ada 20 yang cacat. Kemudian jika sekolah itu menerima secara random atau pesan secara random 2, maka pertanyaannya adalah bagaimana fungsi distribusi atau probability distribution untuk jumlah yang cacat. Sekali lagi, ini datanya ada 20 ya, di sebuah outlet, kemudian ada 3 yang cacat, tapi kita nggak tahu mana yang cacat. Nah, sekolah Anda itu beli, kan nanti dikirim ya, atau boleh langsung datang ke tokonya beli 2. Ya. Nah, find a probability distribution for the number of defective. Jadi dari 2 yang dibeli tadi,
distribusi probabilitasnya yang diterima sekolah ini defect atau cacat itu seperti apa? Ya, kita lihat. Misal, nah ini ketika kita bertemu kasus seperti tadi, kita harus segera menentukan, mendefinisikan definisi variabel randomnya. Tadi sudah didefinisikan ya. Itu bisa menjadi bagian pertanyaan. Jadi berapa jumlah yang diterima cacat gitu ya. Nah, let's X be a number variable random whose value X are the possible number of defective computer puskas by the school. Kalau kita pesan 2, tentu saja kan kemungkinannya cacatnya 0 atau yang kita terima bagus semua. Yang kedua ada 1 yang cacat, yang rusak, dan ada 2 rusak. Jadi ada kemungkinan sekali lagi yang diterima 0, 1, 2. Ini all possible atau sample space-nya tadi. 0, 1, dan 2. Ya, tetapi kan kita tadi tidak tahu dari 20 ada 3 yang cacat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai materi pertemuan yang kemarin. Jadi ketika F0 atau P sama dengan X besar sama dengan 0, itu kan kemungkinannya artinya sekolah itu menerima 0 yang rusak atau dua-duanya bagus. Kan berarti di sini perkalian antara kemungkinan 0 dari 3 yang rusak. Kalau 0 yang rusak berarti duanya baik ya. Dikalikan dengan 2 baik dari 17 yang baik. 17 dari mana? Kalau ada 20, 3 rusak kan 17 yang baik. Ya. Dibagi 2 dari 20. Jadi 2 dari 20 produk yang ada di outlet. Nah kalau ini dihitung, ya kombinasi 03, kombinasi 2, 17, kombinasi 2, 20, itu hasilnya 68/95. Silakan nanti dihitung. Ya. Terus untuk F1 atau sama dengan P X besar 1, mirip dengan tadi logikanya, 1 dari 3, ya. Kalau 1 yang bagus kan satunya lagi cacat ya. Maka 1 dari 17. Sama yang bagian bawah sama ya. Jadi kombinasi 2 dari 20. Ketemunya begini. Kalau 2, 23 dan 0, 17. 2, 20 ketemunya 3/90. Sehingga sekali lagi kalau kita jejerkan, kita buat tabel begini ya. X0 adalah 6895, X1 51 190, X2 sama dengan 3 dibagi 190. Oke, berikutnya kita definisikan apa yang disebut dengan kumulatif. Kalau tadi kan hanya distribusi function atau probability distribution. Nah, ini Anda tolong pergantian istilah ini ya. Sebelumnya kan kita pakai istilah probability distribution ya. Tapi kan sebelumnya saya kembali ke atas, kita juga boleh menyebutnya sebagai probability function. Ya. Nah, untuk kumulatif buku ini menggunakan distribution function ya. Jadi hati-hati. Atau biasanya orang menyebut CDF. Fungsi distribusi kumulatif. Jadi agak ini ya, tolong hati-hati saja ketika mencermati istilah-istilah. Jadi
Kumulatif distribution function atau fungsi distribusi kumulatif dari variabel random discrete X besar dengan probability function atau probability distribution Fx itu definisikan seperti ini. Kumulatif, kumulatif kan penjumlahan ya. Kalau tadi kan terpisah, F0 sama dengan berapa, F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan berapa. Nah, penjumlahannya itu disebut dengan kumulatif. Tergantung misalkan kalau definisinya seperti ini ya, F besar X, kalau tadi kan fungsinya F kecil ya, ini F besar X sama dengan P, X lebih kecil sama dengan, perhatikan, kalau tadi F kecil itu adalah X sama dengan X besar sama dengan X kecil, kalau di sini kalau F-nya besar, X kecil sama dengan P dalam kurung X besar lebih kecil sama dengan X, atau didefinisikan penjumlahan ya dari maaf masih batuk ya. Saya sengaja saya silent kalau batuk. Sekali lagi penjumlahan P di mana P-nya ini lebih kecil sama dengan. Cara paling mudah kita lihat contoh aplikasinya. Ini lanjutan dari contoh 32 tadi ya. Jadi untuk variabel random M kan tadi kita tahu F0 dan F1 berapa ya? Tadi F0-nya adalah sepertiga atau 2/6 ya. M0 itu kan salah, tidak ada yang benar tadi ngasih topinya atau helmetnya. Kemudian F1 itu ada 3 yang benar dibagi 6. Jadi kumulatif distribusi function untuk M-nya sama dengan 2 atau F dalam kurung 2 sama dengan P dalam kurung M besar kurang sama dengan 2, itu adalah F0 ditambah F1. Bentar, ini harus ini bayangkan ya, mohon maaf, saya tuh baru sadar ini ternyata buku pun kadang salah atau kurang tepat. Sebentar. Jadi sekali lagi ya, kalau kita lihat nilainya adalah cumulative distribution of M itu bisa dilihat seperti ini. Ketika M-nya lebih kecil 0, ya tentu saja 0. Ketika M-nya lebih besar 0, lebih kecil 1, sepertiga, ya karena F0 lebih kecil 1, kan nggak ada karena ini diskrit ya. Kemudian M-nya lebih besar 1, lebih kecil 3, itu adalah 5/6, yang ini ya. Jadi M kecilnya 2 kan berarti nilainya 0, 1, dan 2. Ya. 0, 1, dan 2. Ini di sini memang tidak disebutkan, harusnya kalau mau, ya sebenarnya tidak salah tadi ya, saya mungkin kurang tepat mengatakan salah. Tapi kurang lengkap, ya harusnya ini ditambah F0 ditambah F dalam kurung 1 ditambah F sama dengan 2. Tapi M sama dengan 2 kan nggak ada. Tadi di tabel yang contoh 32 ya.
maka diabaikan langsung aja di sini ya. Sehingga langsung dituliskan bahwa F0 ditambah F1 atau 5/6. Kemudian ketika M-nya lebih besar sama dengan 3, tentu saja keseluruhan yaitu 1. Jadi F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Tadi F3-nya adalah 1/6 ya, 5/6 ditambah 1/6 sama dengan 1. Kita lanjutkan ke contoh 3.10. Dengan menggunakan contoh 39, buktikan bahwa F2 sama dengan 3/8. F kecil ya, menggunakan F besar X, tunjukkan bahwa F kecil 2 sama dengan 3/8. Sekali lagi, Anda harus hati-hati melihat besar kecilnya huruf. Ya, karena kalau keliru, ya sudah bubar ya, karena ini berbeda sekali maknanya. Sekali lagi, find the cumulative distribution function of the random X besar ya. Kalau ngomong random variable itu X-nya besar, nilainya X kecil ya. Kalau kumulatif F besar, kalau fungsi distribution function atau probability distribution itu kecil. Nah, kita kembali ke contoh 39 yang tadi ya. Coba kita lihat tadi bentar. Oh, tidak saya masukkan di sini, maaf. Nanti silakan dilihat di bukunya Walpole ya. Diperoleh bahwa F0 sama dengan 1/6, F1-nya 1/4, F2-nya 3/8, F3-nya 1/4, dan F4-nya 1/16. Ya. Maka kalau kita pakai rumus kumulatif ya, F besar 0 itu kan terdiri dari F0. Tadi yang saya sebut ketika F2 ini ya, tadi itu harusnya kan ada F2 kecil, tapi karena F2-nya itu tidak ada, itu di contoh yang tadi itu langsung dihilangkan. Tapi kalau mau ditulis selengkap begini. Ya, ini F1, F2, F3, F4. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, F0-nya berapa, di sini diketahui. F kecil 0 berapa, F1 0 berapa, F2 0, ya tinggal ditambah aja. Ya. Ditambah aja di sini. Oke ya, jadi begitu. Nah, ini kembali di sini ya. 0/16, 5/16 itu asalnya dari sini. Ya, ini F besar sekali lagi ya, F besar dari lebih kecil 0, tentu saja 0 ya, sama dengan 0 itu 1/16 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini F dalam kurung 2 itu kan kalau kumulatif berarti F bisa kita dapatkan dari F2 besar dikurangi F1 besar. Di sini F2-nya adalah tadi 11/16 ya. Atau di sini juga boleh nih 11/16 dikurangi F1 besar 5/16 atau 3/8. Jadi kan pertanyaannya buktikan ya F2 sama dengan 3/8. Ini kayak semacam bolak-balik saja ya, ini hanya untuk menunjukkan. Kalau di visual kira-kira nilai probability distribution-nya seperti ini. Ya, ini F kecilnya sekali lagi atau probability mesh function sama saja ya. Kemudian kalau dibuat histogram seperti ini. Histogram dan ini kan gampang. Kalau ini titik dikasih garis kotak itu kan sudah jadi histogram. Nah, sedangkan kumulatifnya
fungsi kumulatif adalah berjenjang begini ditambah tadi ya. Ini perhatikan di Y-nya ini F-nya besar ya. Kalau yang tadi kan kecil, itu ditambah begini. Ya, kita lanjut. Distribusi probabilitas kontinu. Tadi kan ada variabel random discrete dan ada variabel random kontinu. Variabel random kontinu mempunyai distribusi probabilitas. Contoh ini variabel random kontinu, misalkan waktu tunggu Anda di bank atau di tol mau keluar, ya semuanya berkaitan dengan waktu. Waktu itu berjalan, ya detik bahkan mikrodetik dan seterusnya. Maka variabel randomnya tentu saja nilainya x kecilnya itu x lebih besar sama dengan 0. Waktu menunggu 0 ya begitu datang langsung dilayani, nggak menunggu. Ya, ada yang 1 detik, 2 detik, 1, sekian detik, dan seterusnya. Kalau di discrete itu sekali lagi pakai sigma, maka di continue, ya, seperti di kalkulus, kita memakai integral. Sebenarnya ini sama dengan yang tadi ya, hanya sigma diganti integral. Jadi sekali lagi PDF atau fungsi padat peluang ya ada juga yang mengatakan begitu. Itu definisinya seperti ini ya. Probabilitasnya pasti selalu lebih besar sama dengan 0. Minus tahingga sampai tahingga integralnya sama dengan 1. Dan selang ya, kita pakai konsep selang ya, X lebih besar A dan X besar ya, probabilitas X lebih besar A lebih kecil B, itu sama saja dengan integral dari A ke B, integral tentu AB, Fx X. Ilustrasinya kira-kira begini ya, jadi ada X besarnya yang sumbu X, Fx itu sumbu Y, maka tentu saja integral tentu dari AB dari Fx dx adalah luas daerah yang diarsir ini. Contoh. Misal dalam sebuah reaksi ya itu ada suhunya ya biasanya dan suhu itu dikontrol di laboratorium dan sifatnya acak. Nah, kesalahan itu bisa saja terjadi ya berkaitan dengan derajatnya, maksudnya derajat suhunya. Dan misalkan, ini sekali lagi ini misalkan ya, dari mana diperoleh X kuadrat dibagi 3 untuk X lebih besar minus 1 dan lebih kecil 2, ini tentu saja dari data sebelumnya, kemudian dibuat model matematikanya. Jadi misalkan sekali lagi diketahui X adalah X kuadrat dibagi 3 untuk X lebih besar 1, minus 1 dan lebih kecil 2. Kemudian yang lain itu sama dengan 0. Artinya di luar X lebih besar minus 1 dan lebih kecil 2. Jadi kalau untuk X3, F3X ya 0. Ini pertanyaannya ya. Verifikasi bahwa Fx ini adalah density function dan tentukan nilai probabilitas X lebih besar 0 dan lebih kecil sama dengan 1.
Hati-hati tentang lebih besar, lebih kecil, ada tanda sama dengan atau tidak. Ini hati-hati ya, karena berbeda secara makna. Nanti tolong dicermati soal, kalau ada soal ujian atau soal tugas dan sebagainya. Oke, ini tentu saja kalau kita ingin membuktikan bahwa probabilitas itu lebih besar 0, ya, itu bisa dihitung ya dari batas terendah sampai tertinggi. Jadi dari -1 sampai 2. Integralkan saja seperti biasa, mudah ya, X kuadrat dibagi 3, tentu saja hasilnya sepertiga X pangkat 3. Sepertiga kali 3 /9. Sehingga hasil integralnya adalah X pangkat 3 dibagi 9. Batasnya kita masukkan -1, 2, sehingga ketemunya adalah 1. Dan memang harus 1, ya, karena probabilitas dari minus tahingga sampai tahingga atau dari batas bawah ke batas atas itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian kita disuruh menghitung X, probabilitas X lebih besar 0, lebih kecil sama dengan 1. Kita masukkan, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1. Kalau kita lihat sekali lagi, kita masukkan 1 dan 0. Ya, ketemunya 1/9. Kemudian di discrete ada kumulatif, sama di continue juga ada kumulatif. Bedanya sekali lagi hanya di tanda sigma. Di sini diganti integral. Prinsipnya sama, ya. Dan dari teorema dasar kalkulus ya dulu ketika Anda belajar kalkulus, maka kita bisa menghitung bahwa probabilitas X besar lebih besar A dan lebih kecil B itu sama dengan hasil integralnya. Ya, F besar B dikurangi F besar A. Contoh ya. Contoh yang sebelumnya 311, kita diminta mencari F besar X atau fungsi kumulatifnya. Dan tentukan probabilitas X lebih besar 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Tadi dari definisi sekali lagi bahwa untuk selang terkecil yaitu -1 sampai terbesar 2 ya, X lebih besar -1 dan lebih kecil 2, itu sama saja kita bisa tuliskan integral minus tahingga sampai X ft dt. Kemudian karena batas terendahnya adalah -1, kita ganti -1 sampai X t kuadrat dibagi T, dibagi 3 dt, kemudian kita integralkan, kita masukkan. Sehingga F besar X adalah X pangkat 3 ditambah 1 dibagi 9. Setelah kita masukkan -1 dan X-nya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya tadi, hasil integralnya. Kalau X-nya sekali lagi dari -1. Nah, ini perhatikan ini di kalkulus dulu sering saya tekankan. Hati-hati dengan tanda lebih kecil yang ada sama dengan atau lebih besar yang ada sama dengan. Waktu itu definisi yang saya sampaikan, saya agak lupa apakah saya masih mengajar Anda. Jadi kalau lebih kecil itu tidak ada tanda sama dengannya, kalau lebih besar ada sama dengannya. Gitu ya. Kemudian masih ingat bagian itu. Untuk definisi ini ya. Tapi kalau yang ditanyakan berbeda. Tapi untuk definisi fungsi ini harus begini. Ini lebih kecil, -1, lebih besar sama dengan lebih kecil 2, dan lebih besar sama dengan 2. Jadi jangan keliru ya, ini tolong hati-hati nanti. Kemudian
lewat konsekuensi dari kumulatif tadi kan kalau ada X lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 1 kan F1 minus F0 ya. Ini sama dengan 1/9. Dan ini sama hasilnya dengan yang tadi. Yang integral ya, ini yang ini. Dikerjakan dengan integral. Kalau yang barusan itu dengan rumus yang ini. F besar B dikurangi F minus A. Contoh lain. Department of Energy put project out on bid and generally estimate what a reasonable bid should be. Call the estimate B, ya. Jadi kita disuruh menentukan, ini kayak seperti soal kalkulus juga dulu ya, ketika berbicara tentang continue, kemudian dapat diturunkan, kita diminta mencari nilai B-nya berapa. The DO has determined that the density function of the winning low bid is Y lebih besar 2/5B lebih kecil sama dengan 2B, maka FY-nya fungsinya seperti itu, 5 dibagi 8B yang lainnya. Nah, caranya kita akan menghitung dulu mencari F besar Y, ya. Dan selanjutnya ini digunakan untuk menentukan probability kemungkinan pelelangannya itu menang ya, bid winning bid is less than the two primary estimate B. Ini gambaran dari fungsi kumulatifnya. Jadi kalau fungsi ini digambarkan ya, batasnya ya 2/5B kemudian ini itu kira-kira seperti ini. Nah, untuk nilai Y kita integralkan. Kan tadi kita cari untuk nilai Y 2B per 5 sampai 2B, kita integralkan batasnya. Ya. Kalau Y berarti ini masih Y ya. Kayak tadi mencari Fx itu pakai T kalau tadi ya. Kalau ini pakai di sini karena tidak ada X-nya berarti ya hanya konstantanya saja. Nah, ini kemudian hasilnya ada muncul T ya. Kemudian kan integral 1 kan kalau dalam DT itu kan apa namanya? Hasilnya T. Ini harusnya DT ya, bukan DY. Kemudian hasilnya kita masukkan, fungsinya adalah ini. Sehingga FY-nya fungsinya seperti ini. Sekali lagi ya, hati-hati dengan tanda lebih kecil, lebih besar. Ya. Lalu yang lebih kecil tidak ada sama dengan, yang lebih besar ada sama dengan. Nah, untuk menentukan winning bid-nya, untuk mengestimasi B, ya F, Y lebih kecil sama dengan B atau FB. Dimasukkan aja B-nya ke fungsi ini. Maaf. Dimasukkan ke sini ya. 5B dibagi 8B kan berarti 5/8. Minus 1/4 atau 3/8. Ya. Jadi probabilitas the winning bid itu lebih kecil sama dengan estimate B ya. Ini adalah 3/8. Nah, yang terakhir materi kita adalah distribusi probabilitas gabungan. Kalau di kalkulus kita kenal kalkulus 1, kalkulus 2 adalah satu variabel ya. X saja misalkan, Y sama dengan X itu artinya Fx itu X hanya satu variabel. Anda nanti di kalkulus 2 juga masih, tapi di kalkulus 2 sudah mulai ya, ada fungsi parameter dan sebagainya, itu sudah mulai 2 variabel. Nah, yang kita diskusikan dari kemarin itu adalah single.
hanya satu variabel. Nah, dalam banyak hal kita ingin melihat beberapa variabel random sekaligus. Jadi joint probability ini berkaitan dengan kalau ada lebih dari satu variabel random. Jadi misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Tentu saja ini masih di awal, kita belajar yang 2 variabel random. Ya, kalau tadi diberi lambang variabel random itu besar, ya sama, di sini juga sama. Jadi contohnya kita ingin mengetahui kekerasan dari Cooper, ya, dan kekuatan tarik dari Cooper. Kekerasan itu hardness H, kekuatan tariknya tensil, strength T besar. Nah, nilainya H kecil dan T kecil. Ini contoh sebuah objek, dalam hal ini Cooper, ya, akan dilihat dari 2 variabel random, yaitu hardness dan tensil. Ini joint probability distribution untuk discrete. Sekali lagi, kalau discrete itu selalu sigma. Ya, kalau nanti continue, integral. Nah, rumus-rumusnya begini. Atau definisinya, ya. Bukan, ya boleh sebut rumus, boleh definisi lah. Kalau bahasa umumnya ya rumus. Jadi kalau kita mempunyai discrete random variable atau variable random discrete X besar dan Y besar, ada 2, sekali lagi X dan Y, maka berlaku hubungan rumus seperti ini, ya. F dalam kurung X, Y lebih besar sama dengan 0. Kalau tadi penjumlahannya hanya 1 Fx, ini Fx, Y berarti 2 kali. Terhadap X dijumlah, terhadap Y dijumlah juga sama dengan 1. Nah, kalau tadi hanya X saja, ini X-nya fungsinya seperti ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kita lihat contoh 3.14. Sekali lagi, ini ada 2 ballpoint, ya, diambil secara random dari sebuah kotak yang berisi 3 biru, 3 merah, dan 3 hijau. Variabel random yang pertama kita definisikan pulpen biru yang terambil, dan variabel random yang kedua yaitu Y, ballpoint merah yang terambil. Kita diminta menghitung joint probability-nya dan probability dari daerah A, di mana X plus 1-nya lebih kecil sama dengan 1. Kalau kita ngambil 2 ballpoint tadi, sekali lagi kan ada kemungkinan dua-duanya X-nya bukan biru dan Y-nya bukan merah, ballpoint yang kedua, ya. Jadi 00 itu artinya dua-duanya bukan, tidak sesuai, bukan biru merah. Kalau 01 berarti yang pertama bukan biru, yang kedua benar merah. Ya. Kemudian 10 berarti yang pertama biru, yang kedua bukan merah. 11 1 merah, 1 biru. 02 0 berarti yang pertama bukan biru, yang berikutnya kedua-duanya itu berwarna merah, ya. Oke, lagi. Dan yang terakhir dua-duanya keambil berwarna biru. Jadi kemungkinannya kan begitu, ya.
Ini sekali lagi ketika kita berbicara the possible pair of value, ini adalah sample space yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga ya, atau kedua dulu ya. Jadi nanti dipelajari lagi ya bagaimana cara menentukan sample space. Sekali lagi, menentukan sample space ini tuh harus benar. Kalau Anda salah, ya berikutnya salah. Memang mata kuliah yang berkaitan dengan matematika, kalkulus, kemudian ini statistik atau teori probabilitas, itu sambung menyambung. Pertama harus paham, karena begitu sample space-nya yang salah, berikutnya pasti salah. Ya. Nah, tadi kan pertanyaan pertama kita disuruh menghitung probability function ya. Ya. Misalkan kita ingin menentukan F01 karena ini discrete ya, sekali kita lihat untuk nilai tertentu. 01 berarti kan yang satu berwarna merah ya, karena nolnya bukan biru dan satunya merah. Bukan biru itu misalkan saja green ya, hijau. Maka kemungkinannya sekali lagi kita the total number actually likely to selecting two pen from the edge itu ada 28. Hati-hati, ini kemungkinan kita mengambil 2 pena dari 8 itu kombinasinya itu ada 28. Tetapi ini berbeda dengan yang atas ya. Yang atas itu sudah 2 variabel random ya, jadi X dan Y. Kalau yang bawah yang maksudnya 2 pena dari 8 itu tidak dibedakan warnanya. Ya. Hati-hati sekali lagi. Ya, harus cermat sekali membaca contoh-contoh di bab ini ya. Di bab 3 ini. Kemudian the number of ways selecting one red from two reds then and one green from three green pen itu adalah 6. Nah, ini 2 pen dari 8 ini ya, kombinasi 28, 2 dan 8 ini 28. Nah, yang barusan 1 dari 2, berarti 1, 2, dikalikan 1 dari 3. Berarti sama dengan 6. Maka probabilitas secara keseluruhan 1 ya adalah 6 dibagi 28 atau 3/14. Nah, ini kalau kita bisa hitung untuk pasangan yang lain ya. Sekali lagi, tadi kan kemungkinan pertama biru itu 0, kemungkinannya 1, kemungkinan 2. Kemudian Y-nya merah tadi ya 0, 1, dan 2. Nah, tadi yang kita hitung barusan 0, 1. X-nya 0, Y-nya 1. Ini 3,14 di sini. Nah, kalau Anda hitung semuanya, F00 berapa, nanti ketemu ini. Caranya persis sama tadi ya, tinggal dikalikan. Memang kalau disuruh melengkapi ini ya mungkin menghitungnya perlu waktu 20 menit ya. Ini nggak mungkin untuk ujian, kalau untuk ujian kelamaan. Tapi prinsipnya nanti di tugas akan saya minta Anda membuat begitu untuk memahami hitungannya. Kemudian kita jumlah total row ini kita jumlah 23 dibagi 28, maaf 3 dibagi 28, 9 dibagi 28, 3 dibagi 28, ini jumlah saja ya. 3 per 9 plus 3, 15, dan seterusnya.
Nah ini kenapa 00? Ya kan nggak mungkin kan orang disuruh ngambil 2 kan nggak mungkin. Yang birunya 2, merahnya 2 kan nggak mungkin. Ya, ini 2 nggak mungkin. Atau kalau yang sudah keambil 2 biru kan nggak mungkin bisa keambil merah ya, karena memang sampelnya cuma 2. Tapi ini untuk memudahkan dihitung seperti ini. Jadi sampel space-nya tadi yang ini kalau yang ini 00, 01, 10 dan seterusnya itu yang ini ya, kombinasi yang sebelah atas ini. Oke. Nah, kemudian cara menghitung ini ya, f, x, y itu rumus umumnya seperti ini. Kalau tadi kan hanya 6/28 itu kan hanya 13, 12 ya. Nah, tapi sebenarnya masih dikalikan dengan sebelah kanan. Yaitu 3 kombinasi 2 minus X minus Y kombinasi 3. Oke, ini rumusnya. Nah, secara umum tinggal digeser saja. Disesuaikan maksud saya. Nah, kemudian pertanyaan ke B, probabilitas X plus Y-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Atau kalau dari pasangan itu ya begini, kemungkinan 00, 01, dan 10. Kalau 11 kan 2, 2 kan tidak lebih kecil sama dengan 1. Jadi yang kita hitung hanya 00, 01, dan 10. Ketemunya ini, tinggal dijumlah dari tabel ini tadi ya, mana yang 00 ini, 01 ini, 10, sering bacanya dari X ya, 01 ini, 10 ini. Ya, tinggal dijumlah saja, sama dengan ini. Kalau discrete sekali lagi sigma. Kalau continue integral. Udah gitu aja. Cara kerjanya sama. Kita percepat saja. Contoh ya. Ini ada sebuah lokasi bisnis lah gitu ya. Membuat drive-in facility atau walk-in. Jadi ya, mungkin kayak McD gitu ya, beli pakai drive-thru atau turun beli jalan kaki. Kemudian X besar itu berkaitan dengan drive-in facility, Y-nya adalah walk-in facility. Kemudian dimisalkan sekali lagi ya, suppose that the joint density function of this random variable is. Dari mana fungsi ini? Sekali lagi, ya ini dalam contoh ini dimisalkan. Realnya tentu saja nanti kita ambil data, kemudian kita buat model matematikanya, bisa dengan regresi, bisa dengan segala macam. Ya. Nah, kemudian verify condition 2 of definition 3.9 ini kita diminta memverifikasi yang ini integral mustahingga ya, integral ganda dari f x y itu sama dengan 1. Dan kita disuruh mencari probabilitas untuk daerah tertentu seperti ini. Ya kita masukkan saja ke integral batas bawah, batas atas kita masukkan 0,1 ya. Kemudian daerahnya tadi sudah diketahui fungsi density function-nya yang ini 2/5 dalam kurung 2x ditambah 3y. Ya. Integral biasa ini diintegralkan biasa, diintegralkan terhadap dx dulu, berarti y-nya dianggap konstan, ya. Kemudian dimasukkan batasnya, ketemu ini, baru diintegralkan terhadap dy, ya, ketemu sama dengan 1. Tadi kan di definisi integralnya itu sama dengan 1 atau total probability-nya, probabilitas totalnya itu sama dengan 1. Kemudian kalau di daerah tertentu X-nya lebih besar 0 lebih kecil setengah, Y-nya lebih besar 1/4 lebih kecil setengah. Ya tinggal ini menjadi batas bawah dan batas atas. X-nya minus 1/4 sampai setengah, Y-nya, maaf kebalik, Y-nya
minus 1/4 sampai setengah, yang ini, yang di luar, yang di dalam 0 sampai setengah. Integralkan sama seperti biasa, dimasukkan ketemu ini. Ya, kalau untuk area tertentu pasti lebih kecil 1, ya, karena totalnya sama dengan 1. Bisa diikuti mudah-mudahan ya. Kalau tadi joint probability gabungan. Nah, sekarang awalnya kan dari single variable, kemudian digabung menjadi fungsi gabungan. Nah, kemudian dari fungsi gabungan itu kita bisa pecah, ya. Jadi kita fokusnya ke 2 variabel, kita dapat fungsi gabungan. Kita juga bisa memperoleh fungsi untuk X saja atau Y saja. Nah, ini yang kita sebut kemudian sebagai marginal distribution. Marginal distribution adalah fungsi dalam satu variabel, tetapi asalnya dari joint probability. Ya. Kalau yang sebelum joint probability kan kita hanya melihat satu variabel, ya. Kasusnya, studi kasusnya memang satu variabel. Tetapi kalau di marginal distribution itu memang sudah sejak awal kasusnya itu ada 2 variabel random. Nah, kalau untuk discrete berlaku yang atas pakai sigma, sedangkan yang bawah integral itu untuk kontinu. Sebenarnya kalau Anda masih ingat integral ganda, ya inilah integral ganda. Jadi kalau Anda ngomong Gx misalkan, ya integralnya dy-nya yang diintegralkan, batasnya batas x. Kalau hy, x-nya yang diintegralkan, batasnya adalah batas y. Kira-kira gitu. Kita lihat contoh. Ya, misal di tabel 31.1 tadi ya, ini tabel 3.1 tuh yang ini. Ini tabel 3.1. Tadi yang kita hitung F0, 1 dan seterusnya. Kita lihat di tabel 3.1, kita akan mencari marginal distribution untuk X besar sendiri dan Y besar sendirian. Nah, tadi kan G0 itu ketika X-nya 0. Ya, kita berarti kan kalau X-nya 0 kan yang depannya 0 ya, nih 0, 0, 0. Belakangnya bebas. Artinya Y-nya bebas. Yang penting X-nya 0. Terus untuk berikutnya adalah G1 ketika depannya 1, belakangnya bebas. 1, 1, 1. G2 depannya 2, 2, 2, 2. Ya. Kemudian ini dihitung di sebelah kanan ini. Maka marginal function dari joint probability di bab 3.1, maaf di tabel 3.1 itu adalah seperti ini. 0, 4/5, 1, 15/28, ya, dan 2 adalah 3/28. Hal yang sama Anda hitung untuk HY, Y-nya 0 berarti ya H0 berarti yang belakangnya 0. Ya, 0, 0, 1, 0, dan 2, 0. Dan seterusnya. Nah, ini kalau dari contoh 3.15 yang kontinu ya. Sama kalau tadi dijumlahkan, kalau ini diintegralkan. Ya. Diintegralkan terhadap kalau Gx ya diintegralkan terhadap dy dulu baru batas x-nya kita masukkan. Bagian terakhir dari tema joint probability adalah apa yang disebut conditional distribution. Ini mirip dengan conditional probability, ya. Jadi bersyarat kalau ini
distribusi bersyarat. Rumusnya mirip kan? Jadi FYA misalkan kalau dulu kalau PAB ya dulu kalau bukan P ya, probabilitas A karena B atau probabilitas B karena dengan syarat A. Ini juga sama, conditional distribution adalah FYX itu artinya FXY, joint distribution FXY dibagi GX. Kemudian sebaliknya, kalau conditional diberitahu ada X dulu, maka conditional distribution of X diberikan Y, itu adalah F dalam kurung X garis lurus Y, rumusnya adalah seperti ini. Ini contoh bagaimana menghitung conditional distribution ya. Dan kita hitung nanti probability-nya ya untuk menentukan P X sama dengan 0 ketika Y-nya sama dengan 1 berapa, kita hitung dengan conditional distribution. Fungsinya sekali lagi adalah Y-nya 1. Kalau Y-nya 1 kan berarti X-nya bebas. Ya. Kalau X-nya bebas ya tinggal dimasukkan aja semuanya. Karena ini kita ke discrete ya, tinggal dimasukkan saja. Tadi 01 itu berapa? 11 berapa? 21 berapa? Dilihat di tabel ya, di tabel 31 tadi. Nah, kemudian Fx conditional distribution-nya dengan syarat Y1 adalah Fx,1 dibagi H1. H1-nya kan 3/7, kalau H1-nya di bawah dibalik saja, 7/3 kali F dalam kurung X,1, di mana X-nya 0, 1, dan 2. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Ini kan rumus masih dalam X ya, untuk X-nya 0, 1, dan 2. Kita masukkan ke sini. 7/3 kali F01. F01-nya berapa? Tadi ada dari tabel 13 itu. 31 maaf, tabel 31, itu 3/14. Dikalikan ketemu ini. F11 ya, untuk X-nya 1, ketemu ini. Ya. X-nya 2, ketemu ini. Kemudian kita buat tabel untuk gampangnya ya. Yang atas nilai X-nya, kemudian F dalam kurung X probabilitas 1. Kemudian kita lihat bahwa F01, sekali lagi, maksudnya adalah F0 garis lurus 1 itu adalah setengah. Ini ya. Tapi kalau di lengkapnya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan F11 ya sama dengan setengah juga. Oke, ini contoh terakhir untuk fungsi continue. Kalau continue selalu biasanya langsung suppose ya, dimisalkan fungsi density-nya diketahui. Ya, ini di sini diketahui 10xy kuadrat untuk nilai seperti ini. Kita disuruh mencari Gx-nya, Hy, dan conditional density. Dan kemudian kita disuruh mencari ya spectrum shift more than half of the total observation. Jika sekali lagi diberikan temperatur naik 0,25 unit. Ini probabilitas bersyarat atau nanti fungsinya adalah fungsi conditional. Sekali lagi ini continue berarti integral ya. Kita ketahui tadi fx-nya 10x kuadrat. Kalau gx diintegralkan terhadap y dulu ya, baru nilai x nilainya dimasukkan ya. Maaf, diintegralkan terhadap y, nilai dalam x itu dimasukkan.
Ya, ketemu ini. HY interkantor ADX, kemudian kita masukkan. Ini fungsi-fungsinya. Nah, fungsi kondisionalnya seperti ini kan, kita masukkan. Tadi kan kita sudah tahu X-nya, kemudian GX-nya tahu, HY-nya tahu. Kemudian kalau dicari Y lebih besar sama dengan setengah, di mana X-nya sama dengan 25, ya tinggal dimasukkan saja nilai X-nya 0,25 ke dalam rumus, ya ke dalam sini. Kemudian Y-nya kita integralkan, batas bawahnya dari lebih besar setengah kan berarti batas bawahnya setengah. Tadi Y-nya itu kan diketahui maksimum ini 1. Jadi setengah sampai 1. Setengah sampai 1 sama dengan 8/9. Oh, masih satu lagi, maaf ya. Masih ada materi terakhir. Kalau tadi belum terakhir, maaf. Kurang. Apa yang disebut dengan statistically independent? Independen secara statistik. Tadi kan 2 variabel random sekali lagi ya. Itu bisa dependen, bisa independen. Nah, kapan disebut independen? Itu jadi 2 variabel random tadi itu independen ketika berlaku seperti ini. Jika dan hanya jika perkalian dari marginalnya sama dengan join-nya. Jadi kalau marginal GX dikalikan HY sama dengan FXY itu adalah independen secara statistik. Nah, kalau tadi hanya 2, kemudian kita perluas menjadi N sama. Dia akan independen secara statistik ketika perkalian dari marginalnya ini sama dengan fungsi join-nya. Ini contoh terakhir ya, kalau ini betul-betul terakhir. Ini diketahui cell life, self life ya. In years dirumuskan E pangkat minus X. Dari mana? Ya, sekali lagi ini didapatkan dari data masa lalu. Kemudian yang lain. Kemudian X-nya ini bebas ya untuk fungsinya seperti itu secara umum. Kemudian misal X1, berarti ini ada 3 variabel random variable ya. X1, X2, X3. Itu cell life-nya for this container selected independently and jadi didefinisikan dari 3 kontainer ya. Di mana X1 lebih kecil 2, X2-nya lebih besar 1, lebih kecil 3, dan X3-nya lebih besar 2. Karena tadi kita nyatakan di sini independently, sekali lagi nih, this container selected independently, maka berlaku rumus ini. Fx1, x2, x3 perkalian dari fx1 kali fx2 kali fx3. Atau fungsi eksponensial ini kita kalikan. Kalau kita kalikan berarti kan bisa kita yang atasnya bisa kita tambahkan. Ya, hasil integralnya ya tinggal batasnya saja dimasukkan. Lebih kecil 2 berarti ini keliru sebenarnya. Ini minus tak hingga sampai 2 ya. Kadang-kadang memang ini sekali lagi yang ini minus tak hingga sampai 2. 1302. Ya. Ini harusnya 2. Oh, ini dibalik, maaf. Jadi ya ini kurang pas ya. Disesuaikan saja kalau ini DX1, DX2, DX3 berarti yang paling luar 3. Oh iya udah benar ya, maaf. Saya yang keliru melihat. Jadi dilihatnya begini. Ini DX3 kan dari 2 sampai tak hingga. Udah benar nih, maaf.
2 tahingga. Kemudian yang dalamnya 2, 1, 3, 1, 3. Yang dalamnya lagi DX1, 0 sampai 2. Ya, maaf, keliru. Oke, begitu. Ya, insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke materi kita terakhir. Ya, sebelum UTS. Nanti UTS-nya bagaimana akan saya buat dalam 2 tipe. Ya, tipe yang pertama pilihan, nilai langsung keluar di Google Classroom, waktunya sangat terbatas. Kemudian yang lain ujian soal. Tadi yang pilihan tadi lebih ke teori dan andaikan perhitungan itu perhitungan sangat sederhana. Sedangkan yang hitungan perlu waktu, nanti saya berikan waktu yang cukup panjang, tapi tidak seperti kemarin tugas itu 1 minggu, tidak. Ini paling hitung-hitungannya ya mungkin 4 jam atau 3 jam ya bahkan, tergantung nanti jumlah soal. Saya kira begitu. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat, nanti silakan dikoreksi kalau saya salah dan keliru ya. Jangan sungkan-sungkan di WA saja, karena kadang-kadang saya juga kurang jeli melihat. Demikian sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.